Sampai di kamar mandi itu kan saya baru juga mulai gitu kan. Terus udah ini gitu, terus baru mulai kata dia gitu. Ini masih kencing nih posisi nih? Udah selesai. Udah Selesai, cuma belum berdiri banget gitu saya. Terus. Saya ngomong lihat ke atas, nggak tahunya itu ada anak kecil seumur 10 tahunan. Tapi kakinya menjuntai, bukan berpijak gitu. Dia ngelihat gini dong ke bawah gitu. Kakak ipar saya sengaja begitu bunyi kepak-kepak gitu buka pintu, mau lihat di mana sih sebenarnya dia diam itu gitu. Buka pintu, ternyata benar. Jadi rumahnya itu kan madepnya ke sana. Dari samping sini ada yang bukan jalan tapi nggak napak ya, agak terbang gitu. Berlanjut ke ujung gang, belum sampai ujung gang itu berubah jadi kayak bebek. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor nih dari seorang yang ngalamin kejadian nyeremin di rumahnya sendiri di daerah Sukajadi, Bandung. Jadi di sana beliau ini bersama keluarga ngalamin kejadian horor yang semuanya itu ngalamin ya. Jadi dari dia, suami, anaknya, bahkan tetangga pun sering ngeliat di rumah dia, dan gangguannya atau terornya ini masih ada sampai saat ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Sari. Halo Kak. Iya, halo. Halo Kak Sari, thank you ya udah datang ke sini nih. Kita ketemu di Bandung nih. Deket ya? Deket. Dari Sukajadi ke sini. Iya, deket. Tadi nggak sampai setengah jam. Deket dong. Jadi malam ini mau nyeritain kejadian horor di rumahnya sendiri. Tinggal di rumah itu kalau boleh tahu kapan tahun berapa? Awal tinggal di sana itu awal nikah ya, pas 2003. Oh, dari 2003 udah lama banget ya. Iya. Kan denger-denger aman-aman aja nih pertama-tama tinggal di sana. Aman-aman. Katanya ya udah normal biasa aja gitu, kayak normalnya orang. Berjalan biasa aja. Kenapa bisa tiba-tiba angker tuh, kenapa? Pada tahun berapa? Awal mulanya mulai terasa angker banyak gangguan itu 2020. Wah, malah sekarang ya? 2020 pas COVID ya, anak-anak kan masih sekolah online tuh. Nah, itu pertama dialami itu sama anak saya yang paling besar. Saya kan di rumah itu 3 lantai. Di bawah itu kakak ipar saya, berdua sama istrinya. Saya di lantai 2, berlima sama suami saya. Cuma suami saya kan sering di luar kota, jadi saya berempat. Kenapa penyebabnya? Ada yang dilakukan kah di rumah? Kalau untuk itu penyebabnya sampai sekarang belum terungkap ya. Cuma memang semenjak apa waktu itu? Semenjak kita dari sebelum kita renovasi rumah pun memang udah ada kejadian-kejadian. Cuma makin ekstrim itu setelah renovasi, itu banyak penampakan, banyak suara-suara, bahkan ya penampakan itu ya bisa menyerupai suami, bisa menyerupai anak, itu banyak dilihat tetangga tuh seperti itu. Dan kejadian-kejadian itu sampai terbawa ke tempat kerja saya. Oke, ini ditahan dulu ya guys ceritanya. Jadi nanti diceritain detailnya gimana, dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Sari, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Jadi buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini cepet 1 juta subscriber ya. Dan Kak Sari, langsung kita mulai ya ceritanya.
Jadi ceritanya itu saya kan tinggal di daerah Sukajadi. Itu di rumah mertua. Rumah mertua itu ada 3 lantai. Di lantai bawah itu kakak ipar saya sama istrinya berdua. Saya di lantai 2 berlima sama suami. Cuma suami kan jarang pulang ya. Jadi saya cuma berempat sama anak-anak. Anak saya yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiganya perempuan lagi. Oh, selang-seling ya? Iya gitu. Terus posisi rumahnya memanjang itu kamar depan kamar saya, di tengah kamar anak saya yang perempuan sama yang kecil ya. Kamar anak saya yang cowok itu di belakang, menghadap ke dapur gitu. Nah, awal ceritanya itu di tahun 2020 gitu. Itu tahun 2020 karena ibu mertua saya udah meninggal. Anak saya tinggal di bawah. Itu maksudnya kamarnya di bawah. Cuma yang kamar bawah itu menghadap ke pintu samping. Jadi rumahnya itu kan menghadap ke depan, tapi kalau yang kamar itu atau ruangan yang saya tempatan, rumah yang tempatan itu menghadap ke samping. Dan di samping itu tuh ada gang lah, cukup untuk 1 motor, untuk nyimpan motor. Gitu. Cuma saya di atas sama anak-anak, yang anak saya yang perempuan, yang pertama itu di bawah. Saya kadang kalau masak pun dulu memang di bawah. Gitu. Saat itu kan sekolah masih online ya, masih COVID waktu itu. Jadi lebih seringnya ada di rumah. Waktu kurang lebih bulan September akhir, itu mau ke September Oktober gitu ya. Itu dia ngalami kayak sering suara-suara ketawa atau apa, tapi pikirnya mungkin dari suara-suara. Kan kadang-kadang anak saya yang laki-laki tuh sering ngedengerin cerita-cerita horor gitu kan ya. Ya udah diabaikan aja lah sama dia. Kesini-sininya di saat itu, malam itu kurang lebih dia kan tidurnya itu suka malam terus gitu, maksudnya agak larut malam terus gitu. Kurang lebih jam 11 sampai jam 12 malam itu dia ngalami kok ini kayak ada yang niup-niup lehernya, pundaknya gitu. Tapi apa angin? Soalnya kan dia juga pakai kipas angin kan, cuma kipas anginnya itu nggak menghadap ke dia gitu, menghadapnya ke tembok, karena kan takut gimana gitu. Makin lama kayak hembusan nafas gitulah ke ininya ya, ke pundaknya. Kan dia tidurnya menyamping, madep ke dinding tuh. Kasur itu jadi bentuk kasurnya itu ini gimana ya, pintu. Jadi otomatis kan kalau misalnya anak saya menghadap ini pasti menghadap pintu, tapi saat itu anak saya menghadap ke tembok gitu. Nggak lama kok perasaan sempit gitu, kamar itu serasa ada yang dia tidur di belakang dia lah gitu. Terus dari sana dia udah dibawa tidur terus lah, takutnya yang lain-lain gitu kan. Setelah dari sana ya, dia makin kerasa banget gitu ya, kayak hembusan gitu. Nggak lama niup panjang gitu, kayak gitu, ditiup panjang gitu di sininya. Dari situ dia langsung ke atas, ke saya nyamperin, "Mama, aku digini-giniin." Saya bilang, "Oh mungkin cuma perasaan aja gitu." "Enggak kok, orang kasurnya digoyang-goyang." Karena kan kita nggak pakai ranjang ya. Jadi kasurnya langsung di bawah kan gitu. Cuma iniin pakai karpet aja. "Enggak kok, orang kasurnya digoyang-goyang." Namanya kasur busa itu kan kalau ada orang ikut ke kasur kita pasti ini dong gitu, goyang kan. Itu terasa banget kayak orang nginjek kasur dan ada di posisi belakang dia gitu. Langsung dia lari, "Mama enggak apa-apa, udah tidur aja." Saya bilang, "Udah nggak apa-apa, biasain aja. Itu nggak ini kok, nggak kan ini, mungkin kamunya aja terlalu sugesti." Saya bilang kan ya. Dari situ dia, "Enggak, malam ini aku mau tidur di sini aja." Mungkin dia udah nggak ini ya kalian. Di malam berikutnya saya bilang, "Udah tidur aja. Lagian kita lagi rame kok." Saya bilang gitu kan.
nggak usah takut. Tidurlah dia di bawah lagi. Kebetulan waktu itu juga memang habis ada temennya, dia ngobrol sampai malam, dia tidur di situ. Kejadian kayak gitu lagi, cuma lebih ekstrim gitu tiupannya itu, sambil kayak desahan gitu. Itu kejadiannya malah belum terlalu larut lah ya, masih jam 9:30. Nah, dia mau lari ke atas, kakinya tuh kayak ketahan gitu di tangga itu, nggak nyampe gitu. Jadi perasaan dia tuh udah lari ke atas, cuma kayaknya perasaan nggak nyampe dia jadi menjerit pun cuma mangap tapi nggak keluar suaranya gitu, cuma ngap aja mah gitu. Tapi dia nggak ini nyebut astagfirullah pun udah as aja gitu, udah nggak ini gitu ya. Nah, dari situ dia udah nggak berani. Akhirnya kamar itu kita kosongin, tapi tetap pakai lampu di situ. Kita kosongin, kita semuanya tidur di atas, nggak ada yang di bawah, kecuali aktivitas masak atau apa itu di bawah. Dari situ kita semua otomatis sudah di atas kan. Nah, dari situ pun kita juga bukan berarti nggak sampai berarti sampai situ aja. Itu masih banyak gangguan-gangguan lainnya gitu, sampai saya dari situ tuh karena saya sakit, saya bilang saya udah deh, saya mau di bawah. Nah, saya pikirkan kamar di bawah itu adem ya gitu. Saya tidur di bawah, ternyata di bawah saya makin parah sakit karena mungkin tempatnya itu lembab juga, nggak ini sama matahari juga gitu ya. Nah, suami bilang ya udahlah pindah aja ke atas gitu. Ini kamar juga lembab, nggak ada sinar matahari masuk, nggak ada gitu. sirkulasi ya? Iya gitu, kecuali kalau misalnya pintu dibuka gitu. Saya pindah tidur di atas. Nah, di situ pun malah gimana ya, saya sering banget kejadian-kejadian yang lain. Waktu itu rumah tuh belum direnovasi gitu. Anak saya malam-malam mau keluar, kurang lebih jam 8:30. Itu ingat banget karena memang saya yang nyuruh ya gitu. Tolong ya beliin ini gitu, saya bilang gitu. Dia berdua keluar sama anak saya yang disebut ini Abizar lah namanya. Tolong ya temenin kakak, saya bilang pergi keluar beliin. Oh iya, anak saya yang laki-laki udah sampai bawah, anak saya yang perempuan belum sampai bawah, baru turun satu tangga gitu. Adalah merasa ada orang lewat di belakang. Dia kayak dia yang dorong gitu. Dorong tapi jatuhnya itu nggak guling-guling gitu loh. Jadi ambruk sama tangga-tangganya. Iya, ambruk sama tangga-tangganya gitu. Dan posisi tangga itu kan menghadapnya ke sana. Kalaupun misalnya jatuh ambruk semua tangganya itu, otomatis harusnya anak saya pun menghadap ke sana juga. Harusnya gitu kan. Ini enggak, malah berbalik ke sini anak saya itu. Gitu, malah membelakangi. Jadi tangga itu menghadap ke tembok. Gitu kan di luar. Jatuh otomatis anak saya harusnya menghadap ke tembok juga kan sampai di bawah karena jatuhnya tuh lurus. Tangganya nih tangga dari tangga apa? kayu. Tangga kayu ya? Gitu, tangga kayu. Tapi sampai di bawah itu malah posisi anak saya tuh berbalik. Dengan pandangan tuh dia kosong. Gitu, nggak lama itu pandangan kosongnya itu. Mungkin dia kayak yang gimana ya gitu. Kalau misalnya jatuhnya normal, mungkin ini anak langsung menjerit kan ya gitu. Ini tuh dia nggak menjerit sama sekali, diam gitu aja dengan muka tuh pucet. Kayak kebingungan ya. Kalau kebingungan kayak yang sadar nggak sadar. Iya. Gitu. Pucet, terus dia nggak bisa nangis, cuma bengong gini matanya tuh, pandangannya tuh kosong banget. Akhirnya ditolongin sama tetangga kan. Tetangga pun bilang, tolong dong yang lain itu jangan liatin aja, tolong bantuin. Itu jatuhnya tuh pas tepat di depan pintu bawah yang rumah mertua juga kan, kakak yang ditempatin kakak ipar saya gitu. Setelah astagfirullah berapa kali, itu dia baru astagfirullah, baru sadar gitu, dan itu baru dia bisa nangis. Di situ. Jadi ditanya, tadi gimana kejadiannya, itu tuh dia nggak sadar, cuma katanya merasa ada yang dorong, dan sebelum dia didorong itu ya itu kayak ada yang lewat gitu, terasa banget gitu.
sekelipat di belakang dia. Itu kejadian di bulan Oktober. Desembernya saya itu ngomong, ya udahlah kita ini aja, kita renovasi aja sekalian. Memang rencana sebelumnya memang mau direnovasi juga. Akhirnya kita ajukan kita rundingan sama kakak ipar, gimana nih, sebab kan rumah itu rumah mertua ya, kita juga nggak bisa renovasi gitu aja gitu. Ya oke, kalau gitu direnovasi bagian atas aja, karena kan di bawah memang udah permanen. Di bulan awal Januari, itu awal Januari tanggal 5 itu tepatnya, itu suami saya pulang. Ya udah mulai di situ renovasi. Kalau menurut suami saya, ya udahlah kita renovasinya, ya istilahnya ada kayak doa dulu lah gitu ya. Mungkin setelah itu kan suami saya pergi kerja lagi, karena suami saya kan selalu kerja luar kota terus nih gitu, jarang ada di rumah. Jadi yang renovasinya itu nggak ada ngadain doa-doa dulu lah atau gimana lah, langsung aja mungkin dibongkar atau apa. Kita kan nggak tahu ada yang merasa terganggu atau gimana gitu. Lanjut direnovasi. Nah tukangnya yang ngerenovasi itu sore-sorenya itu tuh ada yang megang tangannya. Kan kalau sore itu kan pasti tukang itu beresin bebenah yang bekas-bekas ini kan ya gitu. Itu tangan itu dicengkram gini gitu dengan tangan yang dingin. Dia lagi beres-beres. Lagi beres-beres. Ada salah satu tukang itu gitu. Kayak kan sore setelah asar lah, kurang lebih jam 5 mau ke inilah hampir maghrib, setengah 6-an gitu ya. Pas lagi beresin kabel, jangankan kabel ya, untuk kayak balok-balok aja udah diberesin ke sini tuh bisa pindah gitu. Oke. Dari posisi yang diberesin ke sebelah kiri, si tukangnya beresin yang lain, itu udah ada di sebelah kanan posisinya. Diberesin lagi menjelang mau maghrib banget, itu ada yang megang ke tangan dia gini banget. Dia kaget, itu tangannya tuh dingin banget kata dia. Lalu saya sama anak itu memang udah sering, Kak, kita kok kayak gini terus ya gitu, sampai itu mengganggu orang. Ya udah lama, bismillah aja. Nah, setelah selesai itu udah selesai direnovasi, tetangga ada yang ngomong. Nah itu kan ada lantai 3. Lantai 3 itu tadinya mau dijadiin tempat jemuran. Cuma karena belum selesai, kita akhirnya nyimpan barang-barang di sana. Tetangga belakang rumah itu bilang ke saya, "Teh," katanya, "kok itu malam-malam si AA-nya ngerokok ya gitu, tumben ngerokok di atas." Maksudnya AA itu suami saya. Saya bilang, "Ngerokok di mana?" "Di jemuran," kata gitu. "Jam berapa?" Saya bilang, "Masih jam ini kok," katanya, "masih jam 10:30-an. Saya kebetulan mau ngambil jemuran," kata dia gitu, "karena lupa, saya baru pulang kerja, baru sempat ngambil jemuran." Itu anaknya laki-laki. Suami saya nggak ada di rumah. Saya bilang, suami saya kan selalu gimana ya, jarang lah di rumah itu, dalam sebulan pun kalau dia pulang itu cuma beberapa hari gitu, nggak sampai lama. "Oh gitu, ya," katanya gitu. Tapi jelas banget ngerokok. Memang disapa pun nggak jawab gitu, cuma senyum aja. Tapi senyumnya itu bukan ciri khas senyum suami saya lah gitu. Ya udah mungkin salah lihat kali, saya bilang gitu ya. Tapi jelas banget kok katanya. Dan itu lama loh katanya. Saya 2 kali ke atas lagi itu masih ada. Cuma yang kedua kali saya habis ngambil tempat jemuran itu mau dibawa ke bawah, saya balik lagi ke belakang, itu udah nggak ada. Kalaupun misalnya suami saya mau ke bawah, itu kan perlu waktu mungkin ya sekian menit, itu pasti kelihatan juga. Ini kan dalam hitungan per detik lah gitu, itu udah nggak ada. Udah, ya udah mungkin ini aja deh, kita anggap biasa aja, saya bisa. Nah di hari berikutnya pun jarak berapa hari itu, mungkin ada seminggu lebih gitu ya, kalau nggak salah itu jam 9:30 deh malam, karena kan itu anak selalu begadang terus tuh, yang tetangga itu selalu begadang terus.
Kan karena kakak saya buka warung gitu di bawah, warung kelontongan gitu. Dia mau beli, katanya mau beli rokok nih sama kopi. Dia lewatlah gang yang saya bilang tadi, ada gang kecil untuk satu motor. Dia lewat situ, dan kebetulan malam itu motor saya diparkirin di sana. Karena di teras rumah itu ada motor kakak saya gitu. Saya di situ parkirin, dia nggak bisa lewat karena katanya ada perempuan duduk di motor itu. Gitu, duduk di motor itu menyerupai anak saya yang perempuan yang pertama. Oke. Gitu. Ditanya, "Punten teh, ikut lewat ya?" Itu posisi duduknya tuh gimana ya? Kalau anak saya kan nggak terbiasa duduk kayak gitu. Posisi duduknya tuh kayak gini loh, giniin kaki gitu. Oh. Di motor. Kalau secara manusia biasa giniin kaki ke motor kan otomatis kejeduk sama mesin motor kan gitu ya. Terus "Punten teh, mau ikut ini." Tapi dia nggak jawab. Mukanya tuh beda gitu, muka anak saya tuh. Dan kalau anak saya kan selalu pakai kerudung di luar. Ini enggak. Rambutnya sama kok, katanya panjang. Kayak si kakak, nyebutnya kan kakak gitu, kayak si kakak. Ya. Ditanya nggak ini, dipuntenin juga nggak jawab. Akhirnya muterlah tetangga saya itu. Muter jalan. Pas muter jalan, pas dilihat lagi ke gang itu, masih ada. Cuma membelakangi sekarang, madepnya ke rumah tetangga saya yang belakang itu. Pas pulang, beraniin lah nih anak dari warung itu lewat situ. Lewat situ ternyata pas begitu dia si AA itu lewat, ini anak saya yang di motor ini nggak ada. Jarak sekian, baru 2 langkah malah udah nggak ada. Udah hilang. Udah hilang. Tadinya ada kan? Tadinya ada. Kan pas papasan gini itu masih ada katanya anak saya. Baru 2 langkah, baru dia bilang, "Mangga teh," gitu kan, mau nyebut mangga teh itu kan udah dia mau masuk rumah gitu. Oh berarti kayak sekian detik hilang gitu ya depannya? Iya, ya? hilang. Wah. Sedangkan kalau misalnya dia mau ke atas, kalau bukan makhluk gitu ya, kalau dia mau ke atas kan kedengeran di tangga saya gitu, mau ke atas. Ini nggak ada. Jika cerita itu udah kejadian itu, ada lagi kejadian berikutnya itu. Makin sering kejadiannya. Kayak misalnya anak saya lagi ngerjain tugas, itu sering banget suara yang nangis, suara yang ketawa, lebih seringnya suara nangis merintih gitu, kayak yang nangis kayak gitu kayak gitulah pokoknya. Kalau kita pikir mungkin yang orang sebelah karena punya anak seumuran anak saya yang kecil. Ditanyain lagi besoknya, "Enggak kok, enggak nangis," gitu. Aman-aman aja, malah tidur, kata dia gitu kan. Nah, di malam, kalau nggak salah itu tuh malam Rabu sih. Soalnya saya ingatnya kenapa malam Rabu, anak saya besok kuliah hari Rabu itu dia pakai baju ini gitu. Dia suka ngomong kan, itu dia tuh ngerjain, anak saya yang perempuan ngerjain tugas di kamar saya di depan. Kalau anak saya ngerjain ini di kamarnya dia sendiri di belakang gitu. Itu barengan di jam yang sama, 10:30. Soalnya anak saya bilang, "Ma, aku ada tugas untuk ke kampus, bikin video sama bikin makalah," tadi gitu. Oh iya, saya tidur duluan sama adiknya. Di jam 10:30 sampai jam 11:30 itu berturut-turut ada suara gitu, suara kayak orang ketawa. Dikecilin lah sama dia suara volume volume laptopnya gitu. Tapi bukan dari laptop ternyata gitu, dan bukan dari suara yang dari handphone anak saya juga, tapi lebih dari atas atap gitu. Oke. Itu barengan sama ini, sebelum ketawa itu ada suara pasir loh gitu, kayak dilempar ya? Ditaburin gitu. Terus anak saya bilang, "Duh, gak nyaman nih," gitu kan, bangunin saya. "Mama, itu temenin dong," gitu, "Mama bangun dulu." Saya bilang, "Mama udah ngantuk," saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia lanjut.
Setelah habis bunyi pasir itu, bunyi ketawa kecil, tapi ketawanya kecil. Nah dia ingat, duh katanya kata orang kalau ketawanya kecil kan berarti si kuntilanaknya deket dong gitu. Dari situ dia udah mulai takut tuh, udah mulai nggak konsen lah. Berhubung tugasnya memang harus diselesaikan malam itu juga, dia lanjut ngerjain gitu, nggak dihiraukan. Tapi makin kesini suaranya makin ganggu banget gitu, ketawanya, terus nangisnya tuh makin malah. Jadi kan dia ngerjain tugas menghadapnya gimana ya, ke jendela. Makin ada di depan jendela itu loh gitu suaranya. Oke. Iya, Pindah gitu. ke situ ya, pindah ke Iya. depan ya. Yang tadinya di atas ya. Yang tadinya di atas itu pindah ke depan gitu. Nah dia nggak langsung ini. Besoknya gitu kita ngobrol-ngobrol, pulang sekolah, pulang kuliah. Saya kan selalu kalau siang itu selalu sendiri, pagi sampai siang jam 3 itu selalu sendiri di rumah karena pada kuliah, pada kerja, pada sekolah. Bilanglah anak saya yang laki-laki, "Mah, tahu nggak? Abi itu tadi malam sempit banget," katanya gitu. Tidur tuh perasaan pengap, kata dia gitu kan. "Kenapa nggak dibuka aja kamarnya? Kan itu ada kipas angin." Saya bilang, "Bukan pengap itu mah. Abi itu ngerasa di belakang Abi itu ada yang tidur loh," katanya. "Itu tuh terasa banget," kata dia. "Masa sih?" Saya bilang, "orang ada hembusan nafasnya ke punggung kok." Kata dia gitu. "Terasa mah. Tapi biarin deh," kata dia gitu. Mungkin dia mau nemenin Abi tidur gitu kan. Nah dijawab sama kakaknya, "Jam berapa itu kejadiannya?" "Jam sekian," katanya gitu. "Ih kok barengan sih sama aku juga jam sekian," gitu. Berarti di malam yang sama, di jam yang sama, mereka ngalamin kejadian itu. Iya, yang satu ada suara, yang Iya. satu kayak ditemenin tidur. Tapi nih. dia yang Abi ini juga kedengaran suara juga. Kedengeran juga ya? Kedengeran juga suaranya gitu. Cuma kan dia karena sibuk main game ya gitu di handphone itu, jadi nggak ini, jadi main game tapi dia madepnya nyamping gitu sambil meluk guling. Cuma dia nggak, pas mau balik ini kok rasa nggak nyaman banget gitu. Oke, ada orang gitu. Iya gitu. Nah di punggungnya kan kalau anak cowok itu kan kadang-kadang tidurnya gerah nih buka baju gitu kan, cuma gitu pakai singlet aja. Itu terasa banget kata dia. Setelah kejadian itu kakaknya gitu ya mulai ngerasa nggak nyaman gitu tiap kali kalau misalnya kalau saya tidur duluan atau gimana gitu. Terus tiap kali kalau dia mau ngerjain tugas malam tuh dia udah nggak ini. Kadang sampai dia ngalamin kayak ini. Aku jadi kalau mau menghadapi malam tuh kayak yang tiba-tiba panas dingin gitu. Karena mungkin dari rasa trauma dia mungkin ya gitu. Ya udahlah saya bilang anggap biasa aja gitu. Kita selagi masih kita rame-rame di sini kan juga gak akan terasa kok nanti gitu. Kalau si Abinya sendiri anaknya lebih kecuek. Jadi dia nggak ada setelah hal ini, setelah ngalamin kejadian ini dia cuek aja karena kan dia lebih sering ngajak temennya juga sih di kamar gitu rame-rame kayak main gitar atau ngerjain tugas bareng itu. Jadi nggak terlalu dihiraukan sama dia. Nah lanjut dari sana saya jarang, setelah si kakak ngalamin kayak gini tuh saya juga ngalamin gitu. Waktu itu saya lagi di kamar mandi, lagi ini ada ya di kamar mandi itu tuh dari atas yang lantai 3 itu kayak ada suara benda jatuh gitu. Terus benda jatuh tapi kayak gelinding-gelinding gitu loh. Nah saya pikir mungkin kucing gitu atau apalah, karena kan di atas itu juga ada barang-barang yang disimpan gitu aja gitu ditumpuk di sana. Saya udah itu dianggap lagi jarak berapa menit itu gitu lagi. Yang tadi suaranya dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Guguk gitu lah bunyinya kayak gerliling lagi. Pas itu langsung bruk gitu jatuh. Saya kan otomatis kaget kan, langsung bruk jatuh. Nah yang harusnya itu bruk jatuh itu kan ada ada balok yang keropos. Itu kan harusnya kalau misalnya benda yang berat banget itu pasti ambruk gitu kan, pasti jeblos. Ini enggak. Saya keluar, saya lanjutin ini.
Pas saya masak itu tuh kayak gitu lagi suaranya. Nah tapi karena kan saya waktu itu kan sendiri di rumah, itu suaranya padahal itu siang, masak itu siang, saya kurang lebih habis zuhur lah saya masak, tapi kejadiannya kayak gitu. Saya sempat berhenti dulu karena saya ngerasa nggak nyaman gitu. Saya sempat berhenti dari sana, saya lanjutin lah saya masak. Saat saya masak ada suara kayak orang ngobrol di atas, tapi suara laki-laki dan bahasanya tuh kayak bahasa Sunda yang lemes banget gitu, Sunda yang bagusnya banget gitu. Nah kalaupun misalnya ada orang, itu orang jalan dari mana, kan akses jalannya nggak ada kalau dari luar, harus lewat saya dulu gitu. Ya udahlah, saya pikir mungkin dari anak-anak di luar atau apa, tapi jelas banget itu di atas. Ingat gak dia ngomong apa? Enggak jelas, cuma ada, nggak jelas banget sih, cuma ada gini, Bade mulih kemana? Nah gitu yang saya jelas gitu. Bade mulih kemana anjen? Ada suara kayak gitu. Suaranya mirip banget sama bapak mertua saya. Gitu. Nah makanya saya nggak terlalu takut tuh, karena ini kayak suara bapak gitu ya. Ya udahlah. Tapi dari situ bruk lagi gitu, kayak itu lebih kenceng lagi suaranya, sampai saya masak pun saya matiin, saya langsung lari. Saya langsung lari ke bawah gitu, karena udah kaget, terus ini kan ya shock juga gitu. Dari situ lari, saya langsung diem itu di bawah sampai ada anak saya yang pulang. Kenapa mah gini-gini? Nggak deh, nggak berani, mama kayak gini-gini gitu kan. Ya udah, yuk kita ke atas lagi gitu. Di atas tuh saya masih nggak mau ya ke dapur gitu, karena kan takutnya dari itu kan pintu kamar mandi itu madep ke dapur gitu. Jadi otomatis kalau pintu kamar mandi, kan itu pintu kamar mandi sama saya biasa dibuka kalau saya masak. Otomatis kalau saya masak itu pandangannya pasti ke sana terus. Jadi kita tuh juga kayak ke notice ke sana gitu. Nah udah gitu saya masak nih, lanjutin lagi, beraniin gitu ya. Siung gitu, kayak ada yang lewat lah atau gimana lah gitu. Udahlah kata saya, yang penting saya lanjut masak nih gitu kan. Dari situ tuh anak saya pulang, saya juga cerita sama anak saya, mama kayak gini gitu. Kenapa mah gitu? Gak tahu nih, pokoknya udah nggak nyaman deh pokoknya gitu. Benda tuh yang jatuhnya tuh kayak bukan satu benda yang jatuh tuh, kayak yang dua lah gitu, karena kan ambruk banget gitu. Namanya papan kan, kita lantainya bukan ubin, yang lantai 2 lantai 3 itu bukan ubin tapi papan, otomatis kan terasa kenceng banget gitu. Orang ngegeter kok ke tempat saya gitu. Nah dari situ cerita lah tetangga saya. Kebetulan tetangga itu tuh masih saudara suami saya. Jangankan gitu, katanya, kamu di rumah sakit aja kita kira itu kamu, ternyata padahal kamu masih di rumah sakit loh, dirawat katanya gitu. Saya kan karena beberapa kali masuk rumah sakit. Nah menurut anak saya yang perempuan ini gitu, terus menurut tetangga juga, ngelihat saya tuh ada di rumah padahal saya masih dirawat, itu masih di ICU gitu, menyerupai saya waktu itu. Nah kakak pun yang nungguin saya di rumah gitu juga sama, katanya waktu nungguin saya di rumah ngelihat antara dapur dan ruang tengah itu kan kita nggak pakai sekatnya itu cuma dari ruang tamu ke ruang tengah aja. Itu dari situ kan dia tidur, saya kan tidur di ruang tengah waktu itu kena sakit. Dia yang nungguin katanya ngelihat kurang lebih jam 9:30 sampai jam 11-an lah gitu. Itu tuh katanya ngelihat ada sosok tinggi hitam tapi berbulu loh, itu menghadap ke kakak saya. Dia kakak ini lagi ngapain waktu itu? Lagi duduk malah. Lagi duduk. Ingat tuh 9:30 karena memang beliau masih baru matiin TV loh gitu. Habis nonton gitu kan. Kata saya, ya udah tidur aja. Enggak kok, katanya belum ini, kan baru habis nonton. Saya tidur, saya juga tidur juga, belum terlalu, namanya orang sakit ya, belum terlalu nyenyak lah gitu.
Tapi kakak saya perempuan, kakak ipar perempuan, bilang itu jelas banget ngelihat. Itu tuh orang tuh berdiri, dia mejamin mata tuh seolah kelihatan terus gitu. Oh. Menghadap ke kakak saya yang perempuan. Oh. Setelah kakak saya dari kamar mandi pun, itu malah berbalik sekarang madepnya ke arah kamar mandi, ke belakang gitu, ngebelakangin. Otomatis kan kakak saya walaupun udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu, tapi kalau diliatin banget gitu baru di situ dia. Sebelum-sebelumnya dia cuma ngalamin kayak suara atau apa, tapi kalau yang nampakin banget secara in detail gitu baru itu. Terus setelah dia ngeliat itu gimana? Shock dianya. Terus? Sampai dia maaf ya, sampai mulus lah gitu, dia ngerasa mulus sampai pengen buang air kecil lah gitu. Terus dia sabar pengen pulang karena mungkin dia udah nggak ini ya gitu. Soalnya dia sih ngelihat jelas lah. Kalau saya kan nggak ngelihat. Oh, dia langsung minta pulang loh pada saat itu ya? Besoknya. Oh, besoknya. Sedangkan pada saya, malam itu gimana dia? malam itu dia udah nggak bisa tidur, dia udah gelisah gitu kan. Mau tidur di bawah di rumah kakak ipar yang di bawah, dia juga nggak terbiasa gitu. Dengan kondisi ngelihat saya, masa sih ditinggalin, dia kan ketitipan sama suami saya kan gitu. Gitu. Terus itu, nah di hari yang lain itu sama dilihat pula sama anak saya yang perempuan, kakak itu. Dia pengen pipis, katanya kalau nggak salah tuh di jam berapa ya, saya juga kurang pasti sih ya, mungkin jam 9:30-an atau itu ya, jam 11 malam ya. Dia pengen pipis, saya bilang saya males menemeninnya, udah saking udah ngantuk gitu kan. Si kakak minta temenin. Iya, tadi minta awalnya. temenin karena memang mungkin udah ada hawa-hawa yang nggak enak gitu ya, dia minta temenin. Baru buka pintu kamar, jadi kan kamar itu menghadap ke jendela yang ke samping. Itu kan nanti itu ada dokumentasinya, ada fotonya yang gang samping itu. Dia baru buka itu dan memang jendela itu tuh nggak biasa kita tutup gitu, jarang kita tutup. Maksudnya hordengnya gitu ya, hordennya itu nggak biasa kita tutup. Nggak tahu kenapa tiba-tiba si kakak itu ngelihat sosok yang dilihat sama kakak ipar perempuan saya yang hitam itu. Dia langsung, mama gitu kan, jadi kan, mama nggak jadi, kenapa? Saya bilang, saya nggak ngelihat tapi dia ngelihat. Itu udah keringet, dia udah keringet kayak gimana ya, kayak orang habis olahraga gitu keringetnya gitu, udah keringet dingin gitu. Saya bilang, di mana? Nggak ada, nggak mungkin gitu kan orang itu. Jadi ada lampu memang di luar, tapi lampunya itu bukan lampu putih gitu terang kayak buah lam gitulah gitu ya. Ada mah itu mah di jendela mah. Kalau dipikir itu orang, itu kan mesti ada pijakan gitu. Sedangkan kita kan itu nggak ada tempat untuk berpijak ya. Mau berpijak di mana kalau misalnya orang gitu? Berarti kan bukan orang. Ya maksudnya bukan manusia gitu. Itu kayak gimana? Dijelasin lah sama dia. Saya bilang gini, apa sama yang dilihat Uwa? Saya bilang gitu. Nggak tahu. Coba nanti tanyain sama Uwa. Dia cerita sama Uwa, sama. Kayak gini bukan Uwa? Iya. Tinggi besar, itu berbulu. Tapi nggak berbulu sebadan-badan ya, cuma tangannya aja. Kayak gitulah pokoknya mukanya. Ya mungkin itu yang disebutin rotan. Saya nggak tahu gitu. Akhirnya sampai sekarang itu kita dari jam 5 sore aja udah ditutup aja korden itu. Udah nggak berani gitu kan. Jadi aman ya? Iya, karena kan kita kalau ke kamar mandi atau mau ke dapur pasti ngelewatin jendela itu. Itu nggak selalu kayak gitu, nggak selalu tertutup terus kan. Singkat cerita, dari kejadian itu banyak lagi kejadian-kejadian sebelumnya. Kejadian-kejadian kayak dari sebelumnya. Itu saya pagi-pagi kurang lebih jam 9:30 gitu. Kebetulan anak saya juga libur, semuanya ada di rumah. Kita mati lampu waktu itu di rumah. 9:30 pagi gitu ya. Ingat waktu itu anak-anak kan ada di rumah semua. Pagi loh ya? Iya. Malah lagi libur gitu kan. Ya. Kebetulan hari itu juga tiba-tiba mati lampu, kayak aliran gitu. Mati lampu. Saya bilang, temenin yuk ke belakang gitu kan. Mau buang air kecil nih gitu kan. Gak apa-apa mah, udah gak ada apa-apa kok, orang masih siang gitu kan ngomongnya. Tapi gak tahu kenapa memang
perasaan udah nggak enak gitu ya, udah lain gitu, nggak kayak biasanya kan saya. Sedangkan saya kan sehari-harinya juga sendiri kan di rumah biasa aja, tapi kok ini saya tiba-tiba tuh pengen minta ditemenin gitu ke belakang. Akhirnya anak saya juga nunggu di ruang tengah yang nyambung ke dapur itu. Sampai di kamar mandi itu kan saya baru juga mulai gitu kan. Terus udah ini gitu, terus baru mulai kata dia gitu. Diem deh kata saya gitu kan ngomongnya. Diem deh kak, nggak usah. Oh diem deh dek, saya bilang gitu ke anak saya yang kecil. Nggak usah jahilin, karena kan anak saya yang kecil itu agak jahil gitu. Orang bukan dede gitu. Nah itu berlanjut kayak gitu lagi sampai 3 kali orang gitu. Gitu. Tapi gitu. Nah saya udah mulai bohong, kamu ya Ambi, mau nyalahin Abi aja gitu kan. Ini masih kencing nih posisi nih. Udah selesai. Oh, udah selesai, cuma belum berdiri banget gitu belum saya. berdiri banget. Ya, terus. Nah udah gitu, yang ketiga kali, gitu dia bilang. Nah mulai nggak enak, tapi hehnya itu kan kenceng ya. Itu kan jarak apa sih namanya? Jarak dari kamar mandi ke atap yang itu tuh lumayan lah 2,5 meter, dan di atas itu memang yang tadi saya bilang mau dijadiin tempat jemuran karena belum selesai direnovasi, dijadiin lah tempat barang-barang yang nggak kepake gitu. Oh di atas WC tuh ya, di atasnya. Iya, tapi belum kita pakai tangga gitu. Otomatis nggak ada tempat buat pijakan orang, buat akses orang ke atas. Kalaupun misalnya mau ke atas nyimpen barang-barang itu, biasanya suami saya selalu pakai tangga biasa, tangga manual biasa gitu, kayak tangga besi, bukan tangga yang udah di permanen. Itu makin kencang suaranya. Saya sepanjang ngeliat ke atas, nggak taunya itu ada anak kecil seumur 10 tahunan. Tapi kakinya menjuntai, bukan berpijak gitu. Dia ngelihat gini dong ke bawah gitu. Tapi posisinya tuh kayak gini banget, kayak hampir nyatu gitu badannya. Kan kalau misalnya anak biasa kan nggak mungkin badannya kita aja ngeruku kan, kalau untuk segitu aja kita udah mulai pegel kan gitu. Itu gini banget, senyum tapi senyum tipis dan yang pucet gitu. Dari situ saya lari, itu kan lantai kan ubin agak lumayan licin ya gitu, untungnya gitu. Saya lari jerit dari kamar mandi itu, dan jerit dan saya posisinya tuh gimana ya, nggak bisa langsung gini. Lama saya pandangan ke atas itu, kayak saya tuh udah nggak bisa Tatap-tatapan sama dia. Iya, tatap-tatapan, makanya saya sampai sekarang itu masih inget banget wajahnya. Oh, matanya masih inget. Matanya sih biasa gitu, matanya biasa kayak orang normal biasa, cuma pucet banget gitu, udah nggak ada gimana sih ya, kayak mayit lah gitu. Kayak mayit ya. Gitu, udah pucat banget, putihnya tuh udah bukan putih kita. Kalau putih kita kan mungkin masih ada merona-merona gitu ya, ini enggak, putih banget gitu. Dan itu tuh posisi dia kayak gini tuh lama, dan saya juga nggak bisa langsung gini gitu, saya lama gininya, kayak kita tuh ke bawah hawa untuk ngeliat ke dia terus gitu. Dia diem aja begini, nggak ada gerakan lain? Nggak ada, cuma kakinya aja gini gitu. Oke. Gitu, itu anak kecil, bukan orang dewasa, anak kecil seumur 10 tahun lah. Pakaiannya inget apa? Putih semuanya. Oh semuanya putih? Putih, dan rambutnya tuh seolah kayak segini lah, karena rambutnya kan terjuntai gini ya, nutupi pipinya gitu, nutupin pipinya. Cuma mukanya jelas kelihatan, sampai sekarang saya masih inget banget itu kayak gitu. Ternyata dia yang gitu. Iya dari gitu tadi ya. Tapi senyumnya tuh kayak yang gitu, senyum gimana ya, senyum sinis tapi ya. lebar kayak ukuran mulut kita tuh kan segini, ini lebar ke sini gitu, yang aduh ya Allah gemeteran itu lebar gitu, kayak gitu. Terus habis itu kabur dari situ. Saya langsung hibrid dong keluar gitu, ngejerit sampai nyebut astagfirullah, udah Allahu Akbar juga udah nggak ini gitu ya. Dikasih minum sama anak pun juga istighfar ya istighfar. Tapi saya tuh udah lama ininya ya, balik lagi, kalau kata kita nyawa tuh balik lagi tuh
lama saya gitu, karena kan memang bertatap-tatapan itu bisa di ininya sekitar 2 menitan lah, lama itu tuh. Sampai saya tuh bengong akhirnya kan, terus tetangga ada yang dengar kan, kenapa sih Maman sakit lagi atau gimana gitu? Enggak, ditenangin lah saya sama tetangga. Apa yang dilihat gini-gini, saya bilang tapi untuk saya cerita secara detailnya itu saya belum bisa karena masih shock kan. Saya tuh kalau misalnya satu orang ke kamar mandi, semua kamar mandi gitu. Jadi karena saking takutnya ya gitu, karena kan mungkin karena selama ini kita cuma dengar suaranya aja gitu. Kecuali kalau anak saya kan memang udah ngeliat, tapi kan yang hitam itu kan, kalau kayak anak kecil itu ya baru saya yang lihat gitu. Dan ini pagi-pagi loh, pagi-pagi ya? Iya, pagi-pagi, cuma kalaupun mati lampu pun nggak gelap banget. Enggak dong, ada matahari. Iya gitu. Nah, makanya sampai sekarang tuh kalau saya ke kamar mandi atau mandi subuh aja selalu itu kepikiran, dan anehnya selalu ke notice aja pengen lihat ke atas itu gitu. Walaupun itu dilampuin. Oh, udah dilampuin sekarang? Udah dari awal juga memang pakai lampu padahal. Pas ada anak kecil tuh dilampuin. Oh, mati lampu. Mati lampu. Ya ampun, pas banget mati lampu. Iya gitu. Mungkin itu momennya dia. Mungkin pas biasanya kan dikasih lampu nggak pernah dimatiin tuh. Nggak pernah, kalau mau kamar mandi kita nggak pernah matiin lampu. Pas mati lampu nih dia mikir, Mungkin, ini dia gitu. lampu tidak usah menyinari, biar saya yang menyinari, kata dia ya kan, makanya dia gitu. Iya. Nah, ya kan. Anak kecil tapi kok suara desahnya tuh kayak laki-laki gitu. Oh iya. Itu suaranya kayak laki-laki ya. Yang gitunya itu tuh kayak laki-laki. Di awal Desember tahun 2025 kemarin ini baru lah gitu ya. Itu kita ada kejadian lagi. Itu saya jelas banget tanggal 8 malam Selasa di jam 10:30 malam. Memang saya udah tidur, tapi anak laki-laki dan anak perempuan saya belum tidur gitu. Anak perempuan yang kecil sih udah tidur karena kan satu tempat tidur sama saya. Kalau anak perempuan yang besar kan dia beda kasur gitu. Itu malam Selasa, emang sih paginya itu pas siangnya anak saya itu yang gede itu bawa temennya ke rumah, ya mungkin belajar bareng gitu kan. Pulang-pulang udah jam 8, kita bebenah, terus jam 9 anak saya juga kayak biasa selalu ngerjain tugas gitu kan. Jam 10:30 malam dia udah tidur, tapi masih tidur sambil mainin HP lah gitu. Anak saya semenjak ada suara-suara kayak gitu, dia tidur di kamar tengah gitu, dan anak saya yang perempuan tidur di kamar saya. Kan masih teleponan ya, sambil ngerjain PR lah kayak gitu ya, masih teleponan sama teman perempuannya. Terus dia bilang, kok ada suara awalnya tuh nangis dulu, tapi nangisnya tuh yang merintih sakit banget. Gitu kayak pokoknya ngerintih gitu sakitnya. Udah gitu mungkin dari ini ya kan, soalnya dia juga seneng dengerin cerita-cerita gitulah gitu, cerita-cerita horor gitu. Dia masih terus nelpon. Lama-lama ada yang ketawa. Nah, ketawa itu sama yang ditelepon itu, temennya yang ditelepon itu ikut ngedengerin loh. Masuk suaranya. Oh, dia juga denger temennya. Denger juga, sampai temennya itu lari ke kamar mamanya. Mah, temenin aku lagi telepon. Sari denger gak? Hah? Sari juga denger? Aku Sari udah tidur. Udah kebangun tuh? Enggak kebangun. Okay. Terus. Udah tidur sama anak yang kecil kan. Jadi yang bangun itu cuma ya, si kakak sama yang Abi itu kan. Udah tidur. Nah, yang teman perempuannya itu ya sebutlah si A gitu ya. Lari. Wah, aku lagi teleponan sama si Abi nih. Ada suara itu, kata ibunya. Mungkin itu suara ini kali ya, bukan dari ini. Enggak kok, beda, katanya, langsung merinding kata dia gitu. Nah, nggak lama di situ bangunilah si Abi ini. Mama dengerin nggak sih
tadi ada suara orang nangis sama ketawa. Ah. Saya bilang, enggak, mama udah tidur, gitu kan. Mama tuh kalau udah minum obat tuh ya udah tidur, gitu kan bilangnya. Asli mah, dengerin, katanya gitu. Abi tuh nggak bohong, kedengeran banget jelas mah, katanya gitu. Ah udah nggak usah ini malam Selasa loh, gitu. Udah balik lagi kan dia tidur, nggak tidur sih maksudnya, balik lagi ke kamar itu. Kamar itu tuh model kamarnya, jadi selain pintu keluar dari depan, dari samping itu ada pintu lagi yang nembus ke kamar saya. Gitu. Dia masuk lewat situ, tidur lagi. Itu jam 10:30 kan tadi. Di jam 12 lebih 18 menit ada suara kepak-kepak gitu loh. Pertamanya kayak suara ayam kalkun sama anak ayam, anak bebek gitu lah. Kita kan di daerah sana nggak ada yang melihara kayak ayam gitu ya, atau kayak bebek itu kita nggak ada gitu. Itu kayak suara gitu di atas. Terus ada suara yang ngibas-ngibas juga. Pikir anak saya, mungkin bajunya kali ya dikibas-kibas karena kan Suara orang ngebet kain gitu ya. Tapi kayak yang bajunya yang panjang gitu loh. Kan kalau yang panjang itu kan agak keras tuh suaranya. Benar. Gitu. Tapi ke dinding, bukan ke atap. Nah dari itu dia lari lagi dong ke kamar. Dia lari ke kamar, ma bangun mah. Ini gini lagi apa sih, saya bilang. Baru juga tadi saya bilang gitu. Ini jelas banget loh mah, katanya. Kebak-kebak itu mama dengerin deh. Saya kan bangun otomatis ya karena ini. Dan anak saya yang perempuan, kak bangun dong kak, bangun, kata dia. Ternyata iya benar, saya dengerin itu ketawa. Ketawanya tuh cekikik gitu. Tadi kan lagi bangunin kakaknya nih. Terus ada, bangun dong, bangun kan kita semuanya kecuali anak saya yang kecil gitu ya, dia tetap pules aja tidur. Ini lagi ngumpul berarti di kamar yang kakaknya, depan, iya. Di kamar kakaknya terus. Kamar saya. Terus bangun, nah ini kita bangun. Sempat saya duduk juga gitu. Oke. Nah ada suara cekikik, hihihi. Itu kenceng 3 kali loh itu. Dari arah mana? Dari arah atap. Okay. Itu kenceng banget bang gitu, hihihi gitu. Terus yang terakhirnya hihihi gitu. Sampai astagfirullahaladzim. Sampai saya spontan nutupin badan gitu pakai selimut gitu kan. Ya Allah, saya bilang, "Mi baca-baca aja." Gitu kan. Setelah kayak gitu tuh nggak lepas di situ aja. Dia makin kencang ini. Mungkin entah dia menghentakkan kaki atau apa ya di atas atap itu, buk gitu terus. Ketawa aja terus itu. Panjang ketawanya dan kayak ada bunyi cicak gitu, tapi cicaknya tuh gimana sih? Kayak gitulah pokoknya, nyambung cicak, terusnya kayak ayam kalkun, terus kayak anak ayam gitu, kayak gitu. Tuh, dan parah ya? Iya. Nggak ada yang nyoba direkam nggak? Ada yang nyoba direkam nggak ya? Nggak kepikiran buat ngerekam kita karena kan, ya? karena kan satu kan memang kita posisi lagi tidur gitu, terus dengan posisinya kayak gitu, kita juga lagi takut-takutnya banget. Nah, yang bikin kita nggak habis pikir itu, dia ketawa, cekikikan gitu, tapi sambil geser-geserin asbes sama seng. Kan di ujung sana tuh ada seng gitu. Kalau dipikir secara logikanya, asbes itu sama seng kan dipaku. Oke. Ya kan dipaku kan, nggak kan bisa digeser-geser buka tutup ini dibuka tutup. Itu jelas kelihatan buka tutup sambil ketawa. Jelas banget ketawanya itu. Ditutup, maksudnya di akhirnya sama dia nangis terus pergi aja dia itu. Pergi tapi dengan ninggalin suara gebruk gitu. Dan suara yang gebruk itu kedengeran sama tetangga. Nah, situ kan sampai asbes, bukan asbes sih, seng itu sampai terbuka, kurang lebih seginilah kebuka. Sedangkan itu kan dipaku posisinya, kok bisa gitu. Kalau kucing aja kan nggak mungkin bisa buka paku gitu. Kenapa nggak tahu ini saya bilang nggak tahu ada apa. Ke atas lah kakak ipar saya disenterin, pikir dia takutnya ada orang yang masuk mau berbuat yang gimana gitu kan. Tadi gimana emangnya, ada yang ketawa sama nangis, saya bilang. Disenterin, ternyata hilang tuh suara, ke bawah kan, pergi kan. Nah itu kejadian itu 3 hari berturut-turut.
kejadian seperti itu. Cuma yang paling ekstrim itu yang di hari pertama itu gitu, yang sampai atap tuh dibuka-buka gitu, terus dia ngibas-ngibasin baju ke ke ini dinding ya gitu. Nah gitu, disenterin sama kakak ipar, ternyata nggak ada apa-apa. Nah saya bilang, tadi suaranya gimana? Saya ceritain, ya seperti gini-gini. Oh udah biasa sih itu, kata dia. Soalnya dia kan juga sering kan ngalamin kayak gitu di bawah, cuma nggak pernah cerita sama kita. Gitu. Di hari kedua, kejadian kayak gitu lagi. Cuma setelah kejadian itu, full spontan, anak saya tuh nggak ada yang mau tidur masing-masing. Semuanya ngumpul di depan. Satu kamar itu ngumpul kita berempat gitu. Nggak ada yang mau tidur di kamar masing-masing. 1 bulan lamanya tuh tidur gitu. Nggak ada yang mau di ini. Karena mungkin kan dia jelas banget pandangan kita kan langsung ke sana, ke atas itu kelihatan digeser-gesernya. Itu parah banget sih, bisa berentet gitu ya, tak. Iya, satu gitu. malam ya. Sorry Kak ya, Iya. kalau boleh tanya, tapi udah separah itu apa maksudnya ada yang dilakuin gitu kayak, "Duh kita manggil Ustadz aja yuk, kita ini di ruqyah nih rumah atau didoain apa gimana?" Ada nggak ya kayak gitu? Dulu sih sebenarnya sempat ada pengen kayak gitu gitu ya, cuma kan waktu masih ada bapak atau ibu mertua itu sempat bilang nggak usah lah, ini penunggu yang sebelumnya aja, nggak akan ini. Tapi ternyata biar kita sendiri aja yang doain lah, iya, kita sendiri gitu. aja yang ibadahin. Dan memang pendapat suami saya juga, ya udahlah kita memang selama masih ada yang sholat di rumah kita nggak usah takut gitu. Tuh. Tapi memang saya juga sempat bilang gimana ya, kalau misalnya saya bilang ke suami saya, kalau misalnya papa kerja tuh kan saya berempat nih sama anak, apalagi saya sering sendiri di rumah gitu banyaknya. Insya Allah nggak apa-apa. Dan sama suami saya juga sempat ya sebisa-bisa dia mungkin ya gitu mungkin. Nah di hari kedua kayak gitu lagi berlanjut, tapi nggak se ekstrim yang hari pertama. Di hari ketiga itu kedengaran di atas, kedengaran juga di gang yang sebelah itu. Sama kan kedengaran juga tuh sama kakak ipar saya. Kakak ipar saya sengaja begitu bunyi kepak-kepak gitu buka pintu, mau lihat di mana sih sebenarnya dia diam itu gitu. Buka pintu, ternyata benar. Jadi rumahnya itu kan madepnya ke sana. Dari samping sini ada yang bukan jalan tapi nggak napak ya, agak terbang gitu. Berlanjut ke ujung gang, belum sampai ujung gang itu berubah jadi kayak bebek. Oh. Itu jelas banget, dan bukan kakak ipar saya aja yang ngelihat, kayak angsa tetangga putih yang gitu ya. Iya kayak angsa. Berarti mungkin kalau pikir saya yang dia kibaskan ke dinding itu makanya kenceng, kayaknya mungkin sayap itu. Iya sayap angsa ya. Iya kayaknya gitu. Sering sih dapat cerita begitu berubah jadi angsa putih. Iya, sering banget berubah. Kalau misalnya saya nggak percaya gitu, tapi kan bukan kakak ipar saya aja yang ngelihat, tetangga yang dekat ujung gang itu pun dia ngelihat gitu. Orang dia pintu rumahnya masih terbuka kok gitu, itu kelihatan. Yang putih itu apa, biasa angsa kan, bener ya, bukan soang ya, bukan? Sama aja. Kalau soang kan lehernya agak beda panjang leher gitu. Kalau entok lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Kayak bebek ya, kayak ayam ya entok ya. Iya. Bebek, soang, angsa, entok tuh 4 yang berbeda berarti. Soang kan lebih yang lehernya panjang ya gitu. Ini pendek sih. Angsa berarti. Angsa yang panjang bukan? Angsa itu soang. Angsa itu soang. Oh, angsa itu soang. Oh, bahasa kampungnya soang. Oh. Iya, angsa putih ya, sering ya dikait-kaitin sama kuntilanak ya, sering dapat cerita begitu. Kayak gitu, itu berubah jadi kayak gitu. Jadi kayak bebek gitu. Iya, ternyata yang gibas-gibas itu sayap Kayaknya mungkin soang. itu, makanya kan kenceng ya gitu suaranya. Iya, kayak disebut nggak percaya, tapi memang kita udah ngelihat semua. Iya. Dan tetangga pun sering banget kan ngelihat di rumah kita tuh ada itu. Bener. Dan saya sama suami sempat ngomong gini, jangan sampai rumah kita dianggapnya rumah angker nih ya gitu kan. Saya bilang. Tapi nggak disebut gitu pun memang kenyataannya selalu ada kenyataannya kan. Ada aja kejadian-kejadian gitu, terus dan ada aja penglihatan yang dilihat sama tetangga gitu. Terus yang dialami ya lebih
Yang lebih dialaminya kan saya sama anak-anak, sama kakak ipar saya gitu. Maksudnya kalau emang yang denger cerita ini kan kayak, ih kok parah banget sih itunya rumahnya. Ada yang gak percaya mungkin, ada Nah yang ini. itu. Ya tapi kan tetangga-tetangga juga udah mengamini, Iya, udah ngelihat. memang. Apalagi kan dengan mereka lihat yang menyerupai suami saya, menyerupai anak gitu. Terus yang menyerupai saya juga dengan posisi saya masih di ruang ICU, tapi mereka ngelihat saya di rumah gitu. Padahal kan saya nggak ada, itu sering banget. Tapi ya itu lebih larinya ke ujung gang. Berarti sampai sekarang masih berlanjut terus ya gangguannya? Iya, saya kan tinggal di sana dari tahun 2003. Yang terbaru ada kejadian apa? Itu aja yang yang dikejar jadi soang Ya, gitu. itu kan Itu yang paling terbaru itu. Yang paling terekstrimnya yang baru itu. Cuma kalau yang baru-baru 2 malam ini yang dialami sama anak saya yang paling kecil. 2 malam ini loh. 2 malam ini. Berarti baru kemarin kita baru datang ke sini. Tadi malam dan malam sebelumnya. Kenapa? Kenapa itu? Ngelihat apa? Dia sampai nutupin muka, langsung nggak mau. Ngeliat apa dia? Nah, dia nggak mau terus terang, dia nggak ini. Ngeliat Kenapa deh? Ngeliat apa? Korban itu kayak hitamnya cuma sedikit doang. Hitamnya cuma setitik doang. Jadi katanya kan ada ventilasi itu di atas pintu. Ah. Itu kayak ciluk bak gitu. Oh, ada lagi ngapain? Tidur. Lagi tidur. Kenapa ngeliat ke ventilasi? Oh, lagi balik badan. Kebetulan ngeliat ke situ. Ada yang ngintip. Ke atas, ke atas. Oh. Kadang ke atas, ke bawah, kadang miring gitu. Oh, dia terus-terusan ngintip ya? Iya. Berarti ya? Saya kan belum tidur nih sama kakaknya. Kalau kakaknya yang Abi itu kan di kamarnya. Saya kaget. Kok tiba-tiba dia nutupin badan. Ini kan anak kalau disebut berani paling berani gitu. Tapi kok tiba-tiba gitu berarti ada yang dia nggak ini ya. Gitu. Ya udah nggak sekali katanya Kak ngeliatnya Kak. Cuma yang Terus-terusan. baru ini yang baru di depan saya gitu, baru 2 malam ini dibuka tutup. Kenapa? Saya bilang enggak, langsung ditutup semua pakai selimut gitu. Kenapa ini? Itu saya bilang sama kakaknya, nggak biasa loh, ini anak kayak hitung berani gitu kan. Iya. Enggak, masalahnya ngintipnya nggak sekali katanya dari sini berusaha mau ngelihat. Betulnya kalau kayak ngintip gitu saya juga dulu pernah kayak gitu, cuma ya udahlah gitu kan, pasti itu lagi. Berarti kelihatan matanya doang hitamnya setitik. Oh, mata hitam setitik. Nggak tahu ya cowok cewek ya, nggak jelas ya. Jelas nggak? Jelas apa itu? Tapi kayak berponi gitu. Rambutnya pendek tapi kayak berponi. Kok serem ya? Eh, Berponinya ini nih yang serem nih. dan ya, Oke, gitu. itu baru banget kejadian ya. berarti Iya, ya. baru banget 2 malam ini gitu. Ini masih berlanjut terus loh guys ya, gangguannya dari awal tadi udah bertubi-tubi banget Iya. dari 2003. Pernah nyari tahu nggak ini kenapa sih kok begini rumah kita kayak gitu-gitu? Pernah nyari tahu nggak? Enggak sih, kalau nyari tahu karena memang kan saya sama suami taunya memang penunggu sebelumnya aja. Kan itu juga bukan rumah dibeli dari yang udah jadi rumah ya, itu memang dari tanah sebelum Tanah kosong, dibangun sendiri. Iya, gitu entah mungkin itu penunggu dari dulu atau gimana. Cuma dulu tuh nggak pernah ganggu sebetulnya semenjak habis renovasi. Makanya saya berpikirnya apa dia merasa terganggu atau gimana. Sering loh saya ngomong sendiri, jangan ganggu ya. Saya kan juga nggak ganggu. Saya di sini tuh cuma berniat baik tinggal di sini. Saya juga sering kayak gitu. Kalau karena renovasinya ngerubah ruangan banget emang kan nggak terlalu juga. Nggak terlalu juga sih. Kalau Cuma, dari ceritanya tadi nggak terlalu ngerubah banget. Kan? Iya, nggak terlalu ngerubah banget. Lagian pun kalau ngerubah pun kan terserah kita lah, kita yang punya rumah. Iya gitu. Dan ternyata ya semua kejadian dan apa yang terjadi di rumah itu terbawalah ke tempat kerja. Oh iya. Iya gitu. Saya kan dulu di tahun 2009 September pertengahan sampai akhir itu saya tempat kerja di salah satu hotel terdekat dari rumah saya gitu. Saya cuma kuat 2 minggu di situ. Kenapa? Ya karena gangguan si manis inilah gitu ya. Ngikut ya tempat kerja ya? Iya, mungkin ngikut ya, kalau disebut ngikut mungkin ngikut sih gitu. Di situ saya kerja di spa. Cuma saya bagian beautician-nya gitu, bukan terapisnya. Spa-nya itu ada di lantai 4 menghadap ke kolam renang.
Hotel yang di situ. Iya, Hotel dekat rumah. hotel dekat rumah banget. Gitu, ya mungkin bisa di-spill nggak sih itu? Ya nggak apa-apa kan, bukan nyeritain hotel kan. Hotel apa? Hotel Karangsetra. Oke. Hotel Karangsetra. Saya kerja di sana, di spanya. Itu posisi spanya itu menghadap ke kolam renang. Karena saya bukan terapis, otomatis untuk kerjaan sebagai beautician itu kan jarang. Facial, tutup wajah itu jarang lah, kecuali kalau orang-orang tertentu gitu. Jadi banyaknya saya stay di ruangan, atau saya kalau bosen saya suka jalan keliling gitu kan. Banyaknya saya tuh diam di luar, di meja resepsionisnya. Sekali waktu itu ya saya kerja sore sih waktu itu, sampai sore sampai malam. Malam itu ada yang jatuh ke kolam renang gitu. Saya pikir kayak orang nyebur, kayak orang nyebur gitu. Mungkin orang yang mau renang gitu, cuma kan saya nggak lihat ya. Gitu. Saya jalan lah, nyamperin ke daerah sana, ke dekat kolam renangnya. Itu air tenang. Kan kalau ada yang nyebur gitu, otomatis airnya kan agak kayak gimana ya? Kayak orang renang gitu kan. Ini nggak ada. Udah saya balik lagi. Kayak gitu, masih biasa saya pikir. Cuma besok-besoknya bawaan hawanya tuh udah mulai nggak enak. Namanya ruang spa kan selalu ada identik dengan wangi aromaterapi ya. Jadi pembawaannya kan juga ikut agak serem lah gitu. Nah di hari selanjutnya itu saya sempat sama teman join karena ada tamu. Tapi itu saya berdua. Kan kalau untuk karyawan itu liftnya otomatis nggak sama dengan tamu. Kalau tamu dekat resepsionis, kita liftnya di basement itu. Saya jalanlah sama teman yang berdua ke ruangan yuk, katanya gitu. Kita ada tamu nih, orang Malaysia gitu. Oh ya udah, ayo saya bilang. Kita satu ini kok, katanya satu room. Cuma beda, dia megang suaminya karena mau dimasak, saya megang istrinya. Saya udah mulai, saya untuk facial sama tutup wajah di situ. Teman saya masing-masing yang mau persiapan lah gitu untuk massage. Kayak biasanya kan kalau mau massage itu ada kain batiknya atau handuknya gitu, dia masih nyiapin. Saya masih berlanjut, udah kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Saya ada yang janggal ngeliat teman saya gitu. Kok dia kayak ngelakuin gerakan massage ya? Sementara kan belum ada orangnya. Yang saya lihat itu nggak ada orangnya di bed itu, karena kan modelnya itu twin gitu. Yang si ibu ini sama anaknya, cuma anaknya duduk. Si ibu ini dia posisinya telentang. Kok ini teman saya ngelakuin gerakan kayak massage. Tapi mungkin ini kali ya, mungkin dia biasalah, mungkin iseng-iseng karena belum ada tamunya gitu. Kalau menurut pengakuan teman saya sih katanya dia massage itu udah hampir ke punggung, malah udah mau ditutup yang bagian kaki. Adalah yang ngetuk-ngetuk ruangan. Waktu itu ngetuk ruangan, kata si ibunya, dia kan tamu orang Malaysia. Tolong teh dibukain aja, mungkin suami saya bengong. Suaminya, sedangkan kata teman saya, dia lagi mau massage suaminya kan gitu. Dibuka lah, teman saya pun ngelihat ke saya dengan wajah yang agak mengkerutkan kening gitu, kayaknya mungkin dia heran kali gitu. Dibuka, ternyata terus ibunya tuh ngomong, oh ya, sekarang itu Pak sekarang tuh massage-nya gitu ngomongnya kan, pakai bahasa dia. Teman saya tuh heran, Bu, emang ini si bapaknya Bu? Iya. Heran kan dia, begitu bapak itu datang, yang di bed itu nggak ada, katanya gitu. Yang di bed itu tuh nggak ada, tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah dia nggak bilang apa-apa karena kita kan menghargai tamunya juga, nggak mungkin kita cerita di saat yang itu juga gitu. Setelah ke ruangan dia bilang, tadi tuh padahal saya udah masak si bapaknya, katanya. Saya bilang, orang dari tadi saya nggak ngelihat ada bapaknya kok gitu. Enggak, katanya dari pertama datang juga tuh si bapak tuh udah telungkup ada di sana gitu. Cuma mukanya nggak kelihatan karena kan telungkup gitu. Ada katanya. Kita jadinya adu omongan gitu. Saya nggak ngelihat sama sekali loh, beneran saya nggak ngelihat. Yang ada tuh yang jelas ada ibunya, ada anaknya,
bapaknya tuh belum ada, saya bilang. Tapi dia kekeh ada. Di hari yang beda, saya waktu itu masuk sore sampai malam, ingat banget itu tuh jam 10:30 deh kalau nggak salah. Ya 10:30 kalau nggak salah itu. Saya dapat orderan, cuma itu saya sendiri gitu. Disuruh ke room, dia nggak mau ke tempat spanya, dia mau di facial tapi di kamarnya gitu. Karena saya takut kalau lewat basement itu saya sendiri, saya lewatlah yang di Hotel Karangsetra itu kan ada danau di dalam ininya, ada berbentuk jembatan yang menuju yang nyambung ke food courtnya gitu. Dari ruangan itu yang paling bawah, saya lewat situ. Saya pikir kalau lewat situ kan setidaknya di bagian food court itu ada suka 1-2 orang pasti ada aja gitu. Ada satpam atau yang lain. Saya lewat situ. Setelah saya jalan, baru juga jalan yang jembatan itu tuh, adalah kelihatan perempuan. Nah, alhamdulillah nih kata saya ada teman, saya bilang gitu ya, walaupun nanti kita cuma berpapasan aja, nggak berbarengan akhirnya. Saya jalan, ternyata apa dong bang? Pas sampai kita berpapasan, dari pas masih gini, itu masih biasa, masih perempuan biasa. Pas kita berpapasan gini, dia langsung gini berbalik. Kakinya itu di atas, kepalanya tuh di bawah. Gitu. Itu jelas banget. Itu pas lagi papasan, dia tuh papasan gini kan sama saya gitu. Itu pas begitu papasan, dia langsung balik gini. Saya kan lagi bawa-bawa ini ya peralatannya. Ya Allah, itu sampai saya gemeteran. Udah nggak bisa ini, saya lari pun udah nggak karuan lari kemana gitu. Kurang Jelas ajar. banget. Saya udah nggak berani ngeliat lagi ke belakang. Kalaupun misalnya ngeliat ke belakang, kayaknya sih mungkin udah nggak ada kayaknya gitu. Pas deket dia baru begitu ya, gila. Pas di samping badan saya banget dia Iya. berubahnya gitu. Posisinya itu pas dia langsung kepala di bawah, kaki di atas. Oh, enggak, dia dari jauh aja begitu ya, biar Iya. bisa lari kan kita. Iya gitu. Ini pas papasan banget. Dari jauh itu kan padahal manusia biasa kelihatannya gitu. Saya Gila. dari situ langsung saya minta resign 2 minggu doang akhirnya. 2 di situ minggu ya. doang. Nah, itu kan saya di hari berikutnya itu besoknya, karena kan saya udah nggak tahan tuh ya. Besoknya saya ngomong ke ownernya, saya telepon dulu, Bu, saya mau resign gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kan kamu kan hari ini rencana mau tanda tangan kontrak katanya. Enggak, saya punya alasan. Kenapa gitu? Ya akhirnya dari gitu saya cerita sih sebetulnya. Bener nih nggak ini kata dia gitu kan. Nggak deh, saya bilang udah kayak cukup sampai sini aja, saya udah nggak kuat banget karena itu kan kejadian itu udah makin ini banget. Kalau yang di ruangan mungkin nggak terlalu ya. Kalau itu kan bener-bener di samping saya banget. Akhirnya ya udah tungguin aja, saya ada keperluan dulu malam ini, nanti jam 10 saya ke hotel kata si ownernya. Ya saya juga nggak mungkin nunggu di atas, karena kan di atas kalau saya pikir gini, kalau saya nunggu di atas takutnya teman-teman saya ada orderan, saya sendiri di atas. Saya nunggulah di bagian resepsionis malam itu. Saya nunggu di sana, saya ngomong, resepsionisnya kan kalau malam itu laki-laki gitu. Di dekat resepsionis itu ada satpam, yang kebetulan satpamnya memang tetangga saya juga. Terus ada resepsionis. Saya nunggu di sana mungkin baru berapa, ya nggak lama lah gitu. Berapa ya, ini kurang lebih mungkin setengah jam. Ada telepon yang masuk gitu. Ya mungkin yang booking kali ya, gitu kan. Gitu. Diangkatlah sama teman saya yang laki-laki itu. Memang betul yang booking. Katanya cuma di pertengahan pembicaraan dia booking kamar itu kresek-kresek gitu, kayak apa ya? Namanya di telepon itu suka ada kresek-kresek kayak orang nggak jelas gitu loh, kayak sinyalnya atau apa gitu. Itu kresek-kresek langsung suara cekikik dong, ketawa. Hihihi gitu panjang banget. Anjir. Gitu-gitu ketawa. Itu saya langsung gimana ya, merinding banget gitu. Iya, tapi itu yakin dari yang di rumah ngikut apa bukan dari yang di hotel? Nah itu kan jadi gini. Pas begitu suara itu ditutup kan sama si ininya, sama si resepsionisnya itu.
saya nggak tahu, dan saya bukan nggak tahu ya, saya malah ke belakang pun memang saya nggak ngelihat kan. Cuma kata si satpam itu ngomong, ini sih katanya yang di rumah si Teteh Gitu. gitu. Itu tuh mukanya sebelah kanan hancur dan yang sebelah kanan aja yang matanya hitam. Seperti itu sih kalau ininya yang berkaitan apa yang terbawa ke tempat kerja saya. Sampai ke bawah loh tempat kerja. Oke Kak Sari, berarti ini di rumah sekarang masih banyak gangguan ya. Masih Sementara apa yang dilakuin buat ya penanggulangannya lah ya, dengan apa yang sering terjadi di rumah, apa yang dilakuin sekarang? kita Masih sejauh sementara. ini sih kita tiap malam tidur itu selalu style murotal aja. Saya mau rotal aja. Mau dari HP atau misalnya mau dari laptop tuh selalu sampai subuh itu kita selalu itu. Nggak pernah berhenti berarti ngerotal di Iya, style ya. gitu aja sih paling. Dan berarti tidurnya tapi udah nggak numpuk-numpuk lagi di tengah Enggak sih kalau barang-barang. sekarang. Udah bisa ya. Udah bisa, kalau yang cowoknya aja yang bisa. Kalau yang cewek-cewek sih masih sama saya. Oh masih bareng-bareng. Masih bareng-bareng karena kan memang nemenin saya kalau nggak ada suami kan gitu. Ya mah mamanya yang takut ini mah. Kalau mamanya ya gitu sih ya, karena udah sering juga. Dan yang nggak pernah nyari tahu juga ya, berarti nggak ketemu jawabannya kenapa rumahnya bisa sangkar itu. Renov pun menurut gua nggak ngaruh-ngaruh banget sih Iya renov. gitu. Soalnya kalau menurut pendapat dari mertua ya gitu. Apa tuh? Kalau dulu itu memang ada penghuninya, tapi bukan kayak gini. Gitu, cuma menyerupai orang aja, menyerupai orang yang di rumah aja. Ya tapi kan tadi emang ada beberapa kali kejadian yang menyerupai kan ini di Tapi awal-awal nggak cerita. ketawa, gitu. Hmm. Lebih seringnya diam atau menggerakkan benda-benda yang ada di rumah lah gitu. Sekarang masih angker guys, rumahnya guys, masih serem, masih banyak gangguan ya. Kita doain teman-teman ya buat Kak Sari dan keluarga buat hilang nih gangguannya biar aman-aman aja di rumah karena capek kan ya kalau diganggu Iya terus sih, nih. buat siapa sih Kalau diteror ya. hantu terus, kita lagi meleng, kita lagi nggak mikirin apa-apa, kadang ada apaan tuh? Iya, Kan jadi nggak enak ya, kadang ya. jadi sekarang suara-suara sedikit pun kita udah parno duluan. Aduh apa tuh? Tapi paling ya kalau bisa mah agak lebih berani aja biar mereka lebih takut. Iya. Kalau kita semakin takut kan mereka makin makan energi Nah, kita. itu nih. sih. Ini adanya untung agak berani ya untungnya. Dia sih dia yang ini kalau kakak ini juga sebetulnya dulu Berani-berani aja. berani-beraninya karena kan dia udah terbiasa juga Hmm. ini ya praktek di rumah sakit, tapi ya kalau diganggu terus-terusan juga mungkin dia ada ini juga nggak nyaman gitu. Itu tadi ceritanya dan ini udah ceritain semua ya Kak ya, Kak Sari ya. Iya. Jadi itu tadi semoga kedepannya aman-aman aja, lancar-lancar aja, sehat selalu ya Kak ya. Amin. Dan lancar selalu apa yang dilakukan nanti. Amin. Semoga juga. Pokoknya thank you udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama aku juga. Iya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini pokoknya. Dan yang mau cerita sama kita, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA admin kita ya di daftar jadi narasumber. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kak Sari juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.